Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Fakultas Semarang yang saya banggakan. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas semua nikmatnya hingga pada kesempatan kali ini kita bisa tetap melaksanakan perkuliahan. Sholawat dan salam tak lupa mari kita limpahkan dan curahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mari kita niatkan kegiatan kita hari ini untuk mencari ilmu. Semoga apa yang kita pelajari bersama kelak dapat bermanfaat dan di kemudian hari semoga bisa menambah nilai ibadah kita sekalian. Amin Allahumma amin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita awali perkuliahan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja pembahasan yang pertama adalah di era teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih ini, teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Apalagi di dalam dunia pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Di sini untuk para dosen, para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan dan sesuai dengan perkembangan serta tuntutan zaman. Di samping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, dosen juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran yang akan digunakan apabila medianya belum tersedia. Untuk itu kita semuanya, ya teman-teman semuanya, sebagai calon seorang guru harus memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran. Dalam komunikasi pembelajaran, media pembelajaran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Karena apa? Karena dengan menggunakan media, interaksi antara dosen, antara guru dengan siswa, dosen dengan mahasiswa tidak lagi hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka. Akan tetapi kita sebagai guru, sebagai dosen dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa atau mahasiswa tersebut. Hal yang paling mutakhir adalah perkembangan apa itu yang disebut dengan cyber atau cyber teaching, yaitu proses pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet. Istilah lain yang makin populer saat ini adalah e-learning, yaitu satu model pembelajaran dengan menggunakan media teknologi, komunikasi, dan informasi, khususnya internet. Untuk catatan kali ini, beradaptasi dengan era teknologi, mau tidak mau dalam kegiatan pembelajaran, kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang dosen dituntut untuk mengurangi penggunaan metode ceramah dan dapat diperkaya dengan penggunaan media pembelajaran. Karena apa? Karena peranan media pembelajaran semakin sangat penting. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu program untuk alat bantu dalam menyampaikan informasi. Proses pembelajaran TIK ini dapat lebih mempermudah kita dalam mencari informasi, pengelolaan atau transfer ilmu dan dalam pemindahan informasi, sehingga pengintegrasian TIK dalam proses pembelajaran menjadi peran yang sangat penting
dan perlu dikembangkan agar kemampuan mahasiswa dan siswa selalu berkembang. Kemudian di pertemuan selanjutnya dalam kuliah kita Teknologi Informasi dan Komunikasi, kemarin sudah kita bahas bagaimana atau apa itu TIK, terus peranan TIK dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja, kemudian tujuan perkuliahan kita apa dan lingkup materi kita apa, itu kita sudah pelajari sebelumnya. Bahkan untuk pertemuan yang kemarin, minggu kemarin, kita sudah melaksanakan pretest. Kemudian untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai perkuliahan kita ya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu hakikat TIK dalam pembelajaran. Dalam pembahasan kali ini terkait istilah TIK, dalam mata kuliah ini kita akan fokus atau kita akan membatasi pada perangkat komputer. Di sini untuk pengertian komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan logika atau sistem kerja program yang tersimpan di memorinya. Kemudian akan menghasilkan output berupa informasi. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu komponen komputer. Komponen perangkat komputer secara lengkap terdiri dari 3 macam. Apa saja? Yaitu yang pertama hardware, yang kedua ada software, dan yang ketiga ada user. Untuk masing-masing komponen tersebut ya, ini kita bisa simak. Itu tadi ada hardware. Untuk pengertiannya silahkan bisa dibaca, bisa difahami. Terus selanjutnya ada juga software ya. Yang selanjutnya ada lagi user. Silahkan dibaca, dicermati, dan dipahami. Kemudian fungsi dari masing-masing perangkat komputer yang tergolong dalam hardware itu ada 3 ya. Yang pertama ada input device, yang kedua ada process device, dan yang ketiga ada output device. Untuk masing-masing perangkat tersebut ya, atau perangkat yang tergolong dalam hardware tersebut itu mempunyai pengertian masing-masing. Untuk input device bisa dibaca, di situ ada pengertiannya dan di situ ada contohnya. Kemudian proses device, di situ juga ada pengertiannya dan ada contohnya. Selanjutnya ada output device, di situ ada pengertiannya dan ada contohnya. Silahkan difahami, silahkan dipelajari dengan baik. Kemudian fungsi dari masing-masing software juga mendapat atau dapat dirinci dan dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama sistem operasi, yang kedua ada aplikasi pendukung, dan yang ketiga ada data elektronik atau file. Sistem informasi itu apa? Silahkan bisa dibaca, silahkan bisa disimak, dan silahkan bisa dipelajari. Aplikasi pendukung, pengertiannya apa? Silahkan bisa disimak. Kemudian yang terakhir, data elektronik atau file. Ya, data elektronik atau file yaitu data berupa berkas gambar, bisa video, bisa musik, bisa catatan, dokumen atau berkas lainnya yang disimpan dalam format digital. Adapun perbedaan tugas dan kemampuan pengguna atau sering sekali disebut dengan user ya, ketika mengoperasikan komputer dapat dikelompokkan menjadi 3 macam juga. Untuk yang pertama bisa dikelompokkan atau disebut sebagai operator.
Untuk yang kedua bisa disebut atau dikelompokkan menjadi programmer. Yang ketiga bisa disebut sebagai analisis. Seorang user dikatakan sebagai operator itu jika orang yang mengoperasikan komputer dan aplikasi. Kalau dikatakan programmer berarti yaitu orang-orang yang menulis kode program untuk membuat sebuah aplikasi. Di sini programmer biasanya membuat sistem website. Nah, di situ dalam proses pembuatan website seorang user di sini disebut sebagai programmer. Karena apa? Karena di dalam proses pembuatan website di situ pasti akan memasukkan coding-coding atau kode-kode tertentu. Makanya di sini dalam user kalau membuat aplikasi atau programmer itu disebut dengan programmer. Yang ketiga analisis, yaitu orang yang menganalisa sistem dengan mempelajari permasalahan, kebutuhan sistem dan pengguna, serta mengidentifikasi pemecahan masalah berupa desain sistem yang baru yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya di sini perlu saya sampaikan juga bahwasanya sistem operasi komputer. Di sini dalam sistem operasi komputer saya yakin teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi terkait sistem operasi komputer. Karena apa? Karena di dalamnya ini adalah hal yang paling dasar. Contoh simpelnya yaitu menghidupkan dan mematikan laptop atau komputer. Hal yang kedua nanti ada mengelola icon pada layar desktop, dan selanjutnya mengelola file dan folder dalam file explorer. Sistem operasi di sini mempunyai pengertian bahwasanya aplikasi utama dari sistem komputer yang dilengkapi dengan antarmuka dan peralatan-peralatan khusus untuk memudahkan pengguna komputer dalam mengakses dan menjalankan fungsi-fungsi dari hardware komputer. Sistem operasi memiliki kedudukan yang begitu strategis dalam perangkat komputer sehingga jika aplikasi ini mengalami gangguan atau tidak berjalan dengan baik, maka fungsi-fungsi dari perangkat komputer akan terganggu juga. Dikarenakan sistem operasi adalah aplikasi utama, maka teknik pemasangan atau instalasi sistem operasi komputer sedikit berbeda dengan cara memasang atau menginstal aplikasi komputer pada umumnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.